memang waktu itu karena belajar berhijrah, jadi aku pengennya cari memang orang yang juga sama-sama berhijrah ya, belajar. Tapi kalau memang belum ketemu, aku yakin ke depannya habis ini pasti nanti Allah menyiapkan orang yang benar-benar bisa jadi imam aku, jadi nanti jadi figur bapak yang baik, khususnya untuk Fania ya. Kalau Ferel Atala kan udah punya bapak, kalau Fania kan belum kesampaian yang yang seperti dia inginkan, punya papa. Tapi aku yakin, nggak tahu kenapa ya, setelah lebih khusyuk sholat gitu ya, kok kayaknya habis ini pasti akan ada sesuatu yang indah buat aku gitu. Amin. Maksudnya kalau membuka hati sih mungkin nggak secepat itu ya, tapi paling nggak untuk lebih open the network ya. Karena kan kemarin tuh aku sempet yang nggak produktif juga sih gitu. Jadi aku pikir harus diganti gayanya adalah kita open the network aja. Kalau jodoh kan kita nggak pernah tahu, tapi harus lebih hati-hati itu aja. Ya ketika kita mencintai orang ya ternyata orang itu tidak pure mencintai kita. Kita kan nggak pernah tahu isi hati orang, tapi ternyata Allah itu sepanjang kita niatnya baik, seperti yang aku bilang, meskipun kadang hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, tapi sebenarnya itu adalah skenario Allah yang terbaik buat kita. Mungkin orang ngeliat, menyedihkan banget ya hidupnya Vena gitu, tapi sebetulnya kata Allah itu yang terbaik. Karena akhirnya aku makin dekat sama Allah, makin dekat sama orang tua, sama anak-anak. Kan sejak kasus ini kita kan as a teamwork ya. Keluargaku tuh, apalagi papaku sama mamaku yang dulu habis bercerai hampir berapa puluh tahun gak pernah ngomong, gara-gara urusan aku mereka ngomong loh. Iya, dulu after divorce mereka gak pernah mau ngomong. Tapi setelah kejadian aku kan papaku dampingin aku, mamaku apalagi doain aku. Jadi mereka akhirnya ngomong satu sama lain, dan aku orang terakhir di Hong Kong aja mereka masih gak mau ngomong. Maksudnya mama ya masih kesel lah sama papa tuh udah berpuluh-puluh tahun. Tapi karena kasus aku tuh papa sama mama tuh solid banget. Tapi yang paling penting sih aku jadi kayak gak takut apapun gitu ya. Kayak gak takut ada orang ngejahatin. Karena sebenarnya simple banget. Selama kita minta sama Allah, minta dipandu, kita mesti ngapain, bergaul, bersosialisasi sama siapa, sebenarnya Allah tuh sudah menseleksi. Even kita menikah aja kalau orang yang gak baik sama Allah diseleksi. Padahal kita gak tahu loh kejadiannya ada apa. Nah itu yang aku bilang, makanya kalau kita berbuat baik itu tuh dampaknya luar biasa. Tapi aku senang sih dengan kehidupan aku yang sekarang, karena Ferel sama Atala makin perhatian. Kayak kemarin kalau aku kasih kode, kakak Atala kesini dong, masa nginep di rumah kakak mulu, kakak Ferel gantian dong di sini di tempat mama di Pasu. Nanti dia jam 12 dia nongol. Nanti dia pergi lagi, pokoknya adalah sosok dia. Terus Ferel juga, kak ayo dong kak, ini banyak sih ininya yang membuat mereka sejak kejadian ini jauh lebih perhatian sama aku gitu. Yang pasti aku harus pokoknya harus bangkit lagi, harus semangat lagi. 3 bulan udah cukup bagi aku untuk istilahnya menyesal atau kecewa, sedih. Sekarang waktunya aku sudah mulai menata dan fokus dulu sama perkaranya ya, di PN dan juga di PA. Mudah-mudahan aku sehat terus. Tapi kalau aku ngerasa semakin fokus sama Allah, aku semakin tenang sih. Nah kalau udah tenang tuh Allah biasanya menunjukkan satu petunjuk-petunjuk yang akhirnya aku bisa dituntun gitu sampai detik ini. Kalau lepas banget belum, karena kan masih ada masih ada perkaranya ya dari pengadilan. Dan alhamdulillah sih kalau aku sekarang ini lebih ke fase sudah menerima kenyataan bahwa ya hidup ya memang seperti ini. Kalau sudah takdirnya, tinggal memaknainya gimana. Alhamdulillah sih aku semakin kesini semakin banyak ibadah-ibadah kayak sholat sunnah, kayak duha, sholat fajar, sholat taubat. Jadi yang dulu tuh hanya fardu, sekarang itu di bulan suci apalagi sedekah. Jadi hari-hari tuh kalau bisa banyak ikut kajian. Jadi kalau di rumah nunggu nih dari dan misalkan nganter Fania selesai, mau nunggu duha tuh aku biasanya denger kajian. Kalau dulu kan denger musik, sekarang tuh denger kajian. Iya,
belum bisa kerja juga kan. Tapi pelan-pelan aku udah mulai ngatur schedule setelah Lebaran. Insya Allah aku tadinya kan mau umroh, tapi ternyata Feral kan waktunya penuh lagi. Jadi aku mungkin insya Allah awal Mei aku juga lagi cari-cari travelnya, pengennya kan custom aja kita keluarga. Terus juga lagi ngatur kalau memang sudah selesai nih kasusnya, aku pengen ini, yaitu ada impian lama yang belum terlaksana, pengen bikin Venus Cake sama Venus Studio lagi. Jadi mungkin kayak dulu aku kan punya tempat senam. Nah kalau sekarang mungkin nanti insya Allah kalau aku juga udah enakan semua, bikin tempat senam tapi khusus ibu-ibu hijab ya gitu. Cari tempat. Jadi nanti ya kayak dulu lah, dulu kan waktu Feral Atala kecil aku punya studio senam namanya Vena Melinda Studio di Bintaro. Jadi ada tempat fitness, ada kafenya, ada butik, tapi itu tuh butiknya butik baju senam. Nah ini mungkin baju-baju hijab kayak gitu-gitu. Jadi one stop service, tapi aku yang ngajar, tapi nanti lah mungkin nggak buru-buru lah, tapi itu impian lama sih gitu. Ya dan kembali fokus sama yang besar-besar itu kayak Feral sama Atala itu kan biar gimana pun ya pasti agak kemarin tuh agak kurang waktu akunya. Nah sekarang udahlah dedikasi sama orang tuaku, sama anak-anakku, sama karirku sendiri gitu. Soalnya kalau kita nggak deket sama Allah kita bakalan apa ya? Ya apa yang terjadi sama aku kan semua pertolongan Allah ya. Sampai bisa aku tahu kejadiannya cepet banget. Terus kemudian sampai di titik ini dikasih kemudahan. Terus kemudian aku tuh nggak dibiarin sama Allah terlalu menderita berkepanjangan. Aku dirangkul sama Allah karena kan aku memang pengen mendekat sama Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita dikasih ujian itu jangan kita kayak menyesali nasib, kenapa saya gini. Justru kita harus bangga bahwa kita dipilih sama Allah untuk dikasih anugerah dan memaknainya. Jadi maknanya kalau saya nggak gara-gara ini mungkin saya nggak pernah bisa yang ini. Alhamdulillah sih kalau tahajud udah hampir 3 minggu ya nonstop. Dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya terus bisa seperti itu. Iya kan kalau kita nggak kena gini mungkin nggak tahajud mungkin, tapi aku memaknainya kok aku dikasih kemudahan, berarti ini aku tuh disayang loh sama Allah. Nah caranya gimana? Ya ibadahnya harus ditingkatkan, bukan hanya fardu yang lebih tepat waktu gitu, tapi harus apapun deh. Kayak aku resah aja sekarang, aku masih psikologi ya, masih psikologi assessment, masih hipnoterapi masih, tapi ternyata jauh lebih bahagia dan tenang tuh kalau habis sholat. Itu benar, tapi khusyuk ya. Nah itu aku selalu dengar kajian apa sih khusyuk tuh gimana sih dalam sholat. Jadi aku sekarang nyari kajian. Jadi tidur aja sekarang pakai Al-Quran. Kalau dulu tidur kan pakai musik. Jadi banyak sih perubahan dari aku gitu. Karena ternyata yang nolong kita tuh waktu aku kemarin tuh bukan orang tua juga, bukan anak juga, yang nolong tuh Allah. Bisa sampai wah pokoknya kejadiannya tuh bisa sampai kayak gini tuh pasti karena Allah tuh sayang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.